Halo semua, jumpa lagi dengan saya Naiter. Di video kali ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman terkait cara membuat laporan absensi otomatis di Microsoft Excel. Jadi ini akan sangat membantu bagi teman-teman jika akan membuat absen untuk siswa kalau teman-teman berprofesi sebagai guru ataupun mengambil absen di perusahaan, misalnya teman-teman berprofesi sebagai HRD atau yang lain sebagainya. Ataupun teman-teman ingin menambah wawasan, tidak masalah. Jadi kita akan belajar bersama-sama, sekali lagi, cara membuat laporan absensi otomatis. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, akan ada 4 tahap yang akan kita belajar di video kali ini. Yang pertama, kita akan membuat template atau format. Nah, untuk template dan format ini terserah sesuai dengan kreativitas dan ide teman-teman. Kalau saya akan membuat format yang sederhana saja supaya dapat dimengerti. Kemudian yang kedua, kita akan belajar cara untuk membuat tanggal secara otomatis. Otomatis di sini kita akan memasukkan data bulan dan juga tahun, dan nanti untuk tanggalnya akan sesuai dengan bulan dan tahun yang kita pilih. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan belajar cara untuk memberikan warna khusus kepada tanggal-tanggal libur. Misalnya kalau sekolah Sabtu dan Minggu, ataupun tanggal-tanggal khusus yang lainnya. Misalnya kalau ada perayaan Natal bagi Kristen, ataupun Tahun Baru Islam bagi Muslim, dan sebagainya. Nah, dan kemudian yang keempat, kita akan menjumlahkan untuk semua data yang sudah kita tulis, misalnya sakit, itu ada berapa, kemudian izin ada berapa, alfa, masuk, dan total. Nah, total di sini kenapa saya tambahkan ada total, ini untuk mengecek jika nanti teman-teman saat memasukkan absen ada kelebihan ataupun kurang. Nah, ini kita bisa cek apakah ada data yang berbeda. Kalau berbeda berarti ada yang salah di dalam pengisian absen. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorial yang pertama. Nah, untuk tahap yang pertama, kita akan belajar untuk membuat template-nya. Nah, di sini saya tambahkan sheet baru. Nah, sebelum juga saya akan lanjut, nanti teman-teman bisa mengakses untuk file pembelajaran ini, nanti saya taruh di link deskripsi, ataupun di pin komen, dan nanti saya akan buat juga barcode di video ini, jadi teman-teman bisa nanti untuk scan untuk filenya dan bisa langsung di-download. Jadi teman-teman langsung saja download dan sambil menonton video ini teman-teman langsung latihan. Karena saya akan berusaha untuk tidak banyak meng-cut untuk video kali ini. Karena kita langsung praktek. Oke, yang pertama kita akan buat format atau template. Nah, di sini template sederhana saya, kita akan taruh nomor, kemudian nama siswa, misalkan kita akan buat absensi untuk sekolah. Kemudian kita akan taruh format untuk tanggal. Nah, saya taruh sini 1 dan 2. Nah, tidak perlu klik manual seperti ini. Teman-teman cukup blok 2 sel ini, kemudian untuk kursornya diarahkan ke sudut menjadi warna hitam, ditarik sampai ke angka 31. Nah, ini di kolom AG. Nah, kalau sudah, teman-teman blok, klik di sini, klik untuk di kolom C, teman-teman blok sampai ke 31, teman-teman klik kanan, dan pergi ke kolom width. Nah, di sini kita akan atur untuk besar kolomnya, saya pilih saja 3, kemudian saya akan ketengahkan untuk tanggal-tanggalnya ini supaya lebih rapi. Kemudian nanti kita akan menjumlahkan, ada yang sakit, ada yang izin, ada yang alpha atau tidak hadir. Kemudian kita akan menjumlahkan juga berapa yang masuk dan total. Nah, setelah itu
kita akan memasukkan untuk format tahun dan bulan yang akan nanti menjadi acuan untuk tanggal tersebut nanti akan menjadi otomatis. Nah, di sini saya ambil saja yang paling kanan, 2 sel yang paling kanan, kemudian saya merge. Di sini sebagai tahun, anggaplah ini 2025. Saya ubah fontnya 2025, kemudian 3 blok di sebelahnya saya merge juga, dan ini untuk nama bulannya. Nah, saya tulis Desember terlebih dahulu, karena Desember itu salah satu nama bulan yang paling panjang. Jadi supaya untuk nama-nama bulan yang lain bisa menyesuaikan. Kemudian untuk seterusnya di bagian atas ini, saya akan merge, dan ini sebagai nama instansi. Misalkan SMA Nusantara Indonesia. Misalkan teman-teman berprofesi sebagai guru di SMA Nusantara Indonesia. Ini saya ubah lagi fontnya jadi 30. Kemudian di atas sini, di atas tanggal akan saya kosongkan terlebih dahulu karena itu untuk nama-nama harinya nanti. Nah, kemudian di atasnya lagi saya akan merge, di sini saya akan tulis hari atau tanggal pertemuan misalkan. Nah, kemudian kita merge untuk nomor nama siswa, sakit izin alfa masuk dan total supaya formatnya lebih rapi. Ini saya blok terlebih dahulu satu-satu, dan saya merge. Kemudian saya Ctrl A saja, atau ini langsung klik ini sebelah kiri, klik semua. Kemudian saya klik untuk yang supaya ini tulisannya ke tengah ya. Oke. Selanjutnya untuk di bagian atas sudah seperti ini saja. Untuk nomornya saya akan pilih sampai nomor 32. Nah, misalkan di sini sampai nomor 32. Nah, untuk teman-teman tidak usah repot-repot ketik satu-satu. Teman-teman cukup untuk pakai rumus namanya sequence. Nah, teman-teman klik yang rumus sequence, kemudian misalkan satu kelas itu ada 32 orang, ketik 32, tutup kurung, dan enter. Dan ini otomatis jadi sampai 32. Saya ketengahkan untuk nomor-nomor ini, saya kecilkan sedikit untuk kolom A. Ya, kemudian saya blok sampai nomor 32. Ya. Oke, kemudian saya border, klik yang all border. Nah, dan kita zoom out. Nah, kira-kira seperti ini untuk format atau template yang bisa kita gunakan nanti saat kita membuat laporan absensi otomatis. Nah, silakan teman-teman berkreasi sesuai dengan ide dan keterampilan teman-teman masing-masing. Nah, kemudian untuk menghilangkan garis-garis yang di samping ini, supaya tampilannya lebih cantik, teman-teman pergi ke view dan uncentang untuk green line sini. Nah, ini jadi putih ya, hilang untuk garisnya. Jadi teman-teman bisa lebih fokus untuk tabel yang ada di sini yang teman-teman sudah buat. Oke, itu tahap pertama. Kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah, untuk tahap kedua, kita akan membuat rumus otomatis untuk tanggal di sini. Nah, logika untuk rumus yang akan kita gunakan di video kali ini adalah jika tanggal yang nanti akan muncul di sini, misalnya di sini tanggal 1, itu lebih kecil sama dengan, jadi lebih kecil sama dengan tanggal di akhir bulan tersebut, maka akan muncul. Nah, tapi kalau lebih, berarti nanti akan tidak muncul. Nah, contohnya, misalnya di sini saya
pilih bulan Februari misalkan, Februari 2025. Kalau teman-teman cek di kalender Februari 2025, tanggalnya hanya sampai 28 karena 2025 bukan tahun kabisat. Jadi saat teman-teman pilih Februari, tanggal 29, 30, 31 ini akan hilang. Nih, tiga sel ini nilainya akan hilang. Nah, tapi jika teman-teman memilih misalnya Januari yang sampai tanggal 31, maka untuk nilainya akan sampai atau akan muncul sampai 31. Nah, caranya seperti apa? Nah, untuk rumusnya kita coba ambil di sini. Nah, untuk rumusnya ini cukup panjang, tetapi tenang saja, saya akan coba jelaskan kepada teman-teman, supaya teman-teman memahami saat kita memakai rumus ini, itu untuk apa. Nah, untuk rumus yang pertama ini, untuk logika yang pertama, kita akan pakai dulu rumus match. Teman-teman bisa pilih sama dengan kemudian ketik match. Nah, match di sini. Kemudian untuk lookup value, teman-teman pilih sel AH1 atau sel yang ada nama bulannya. Kemudian teman-teman blok dengan menggunakan atau blok untuk nilainya menggunakan tanda dolar atau mengunci nilainya. Nah, kalau di saya memakai FN F4. Nah, tergantung dari Microsoft Excel yang ada di laptop teman-teman, apakah langsung pakai F4 ataupun sama seperti saya FN F4. Selanjutnya, titik koma. Nah, sama lagi, kalau di komputer saya ini titik koma, kalau teman-teman di komputer atau Excel teman-teman itu koma, hanya pakai koma saja, kalau titik koma seperti saya pakai titik koma. Lanjut, untuk lookup array, oh ya, di sini saya hapus dulu untuk sama dengan supaya tidak mengganggu. Nah, teman-teman bisa ambil dulu data dari sheet ini. Jadi ini sebagai data supaya saat kita akan mengambil data di sini, kita tidak perlu ketik satu persatu. Nah, saya akan move to the end, create a copy. Nah, ini data 2. Nah, kita lanjut ke rumus match tadi. Lookup array, kita ambil data Januari sampai Desember. Hanya dari Januari sampai Desember. Jangan ambil dari sel A1, yaitu ada kata bulan, sampai Desember. Jadi hanya dari Januari sampai Desember. Saya kunci lagi untuk datanya dengan tanda dolar, titik koma, dan 0, yaitu exact match. Tutup kurung, enter. Nah, apa maksud dari nilai 1 di sini, atau angka 1 yang muncul? Maksudnya di sini adalah, kalau kita pilih bulan Januari, maka akan muncul angka 1. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita pilih Februari, maka akan muncul 2. Nah, supaya teman-teman juga tidak mengetik satu persatu, untuk nama bulan di sini, ada tips juga yang ingin saya bagikan. Teman-teman bisa hapus terlebih dahulu untuk nama bulannya. Kemudian teman-teman pergi ke data. Nah, pergi ke data, kemudian pergi ke data validation. Bisa langsung klik yang di kiri sini atau dari kanan juga bisa. Kemudian pilih data validation. Nah, untuk yang di bagian allow di sini, pilih yang list. Pilih yang list. Kemudian di source-nya di sini kita klik yang di sebelah kanan. Kemudian kita pergi ke data 2 atau sheet yang sudah ada data tadi, dan kita blok dari Januari saja sampai Desember. Kita enter. Oke. Nah, teman-teman tidak perlu mengetik lagi untuk nama-nama bulannya. Di sini sudah ada list-nya. Teman-teman bisa pilih tergantung bulan apa yang akan teman-teman pilih. Nah, untuk tahun, saya sengaja untuk tidak membuat list-nya, karena untuk tahun itu sangat banyak.
Tapi untuk bulan hanya sampai 12 bulan saja. Jadi terserah teman-teman mau pakai list atau tidak, tapi kalau dari saya tidak usah pakai list, teman-teman cukup ketik saja manual. Oke, kita lanjut ke rumus tadi. Jadi rumus match ini akan menunjukkan nomor atau nilai dari bulan tersebut sesuai urutan ya dari Januari sampai Desember. Kalau Januari di sini 1, berarti logikanya kalau Desember ya 12. Nah, misalnya Januari 2025, kemudian rumus selanjutnya yang akan kita pakai adalah rumus date. Jadi rumus date ini akan memunculkan format tanggal dari tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, tapi untuk pemasukan nilainya ini terbalik tahun, bulan, dan hari atau tanggal. Nah, untuk year kita ambil di sel AK1 di sini, atau sel yang ada tahun di teman-teman, di file Excel teman-teman. Kemudian saya kunci nilainya pakai tanda dolar, titik koma. Kemudian untuk match ini kita biarkan saja, karena nanti bulannya nanti tetap akan berubah-berubah sesuai dengan yang kita pilih. Dan untuk day-nya ini, teman-teman ketik saja 1. Tutup kurung, enter. Jadi akan muncul tanggal 1 Januari, bulan 1 atau bulan Januari tahun 2025. Nah, langkah selanjutnya, atau rumus selanjutnya yang akan kita pakai adalah EO month. EO month, atau end of the month. Maksudnya ini apa? Rumus ini akan memberikan format tanggal, namun di akhir tanggal di bulan tersebut. Misalkan Januari 2025. Nah, ini start date-nya itu kita sudah pakai rumus yang D tadi, kemudian titik koma, untuk month-nya itu kita pakai 0 saja supaya exact match. Dan kita tutup kurung. Nah, jadi akan muncul yang tadi 1 Januari 2025 sekarang menjadi 31 Januari 2025. Oke, untuk rumus selanjutnya lagi yang akan kita pakai adalah rumus day. Nah, kita klik day di sini, kita klik 2 kali. Untuk serial number-nya ini rumus yang sudah kita buat tadi, dan langsung tutup kurung saja. Enter. Nah, kalau misalkan timbul seperti ini, 31 Januari tahun 1900, berarti ada yang salah di rumusnya. Nah, untuk memperbaikinya, teman-teman cukup mengcopy saja untuk rumus month-nya ini sampai ke tanda kurung yang ada warna merah. Kemudian teman-teman Ctrl C atau copy. Kemudian teman-teman pergi ke sel yang di bawahnya dan sama dengan cari lagi rumus day. Kemudian saya paste dan tutup kurung. Nah, jadi dia akan memunculkan, untuk rumus day itu adalah memunculkan tanggal atau hari sesuai dengan format yang kita punya. Misalkan tadi 31 Januari tahun 2025, yang muncul hanya tanggal 31. Ini di atas saya delete saja. Ya, misalkan kalau kita pilih bulan Februari, maka akan muncul Februari 2025 ya. Akan muncul 28. Karena tanggal akhir dari Februari 2025 adalah 28. Kalau tanggal kabisat, Februari 2024 sampai di tanggal 29. Itu kira-kira untuk logika rumusnya. Nah, sekarang kita sudah dapat tanggal dari tanggal akhir dari tiap bulan. Nah, sekarang kita akan memakai rumus if. Nah, rumus if di sini ya jika maka. Jadi kita akan memasukkan untuk logical test-nya, kemudian value if true-nya atau nilai benarnya dan nilai salahnya. Nah, untuk logikanya, yang pertama kita akan menggunakan rumus kolom. Nah, apa itu rumus kolom? Nah, rumus kolom itu seperti ini. Misalkan teman-teman memakai rumus kolom, teman-teman untuk referensinya tidak usah diisi, teman-teman langsung tutup kurung, dan teman-teman enter akan muncul nilai 3. Maksudnya nilai 3, nilai kolom ini akan memunculkan baris keberapa
dari kolom yang kita pilih atau yang ada di dalam rumus tersebut. Misalkan rumus ini berada di sel C5. Kenapa muncul 3? Karena ada di kolom yang ketiga atau kolom C. Misalkan kalau saya pergi ke kolom AG, misalnya di sini, kalau saya ketik rumus kolom, akan muncul 33. Jadi AG ini adalah kolom ke-33. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kita akan langsung saja pakai rumus. Kita langsung saja pakai rumus yang di atas ini, supaya tidak akan banyak berpindah-pindah. If, buka kurung, kolom, kita pakai rumus kolom. Jadi, jika ini kolom di sini berarti nilainya logikanya adalah 3, karena di sini adalah C. Kalau misalnya teman-teman memulai tanggal 1 itu dari kolom D, berarti nanti teman-teman kurangkan dengan 3. Di sini saya kurangkan 2 ya. Kurangkan 2 karena mulai dari C. Jadi kolom di sini 3, dikurang 2 berarti 1. Nah, kalau tanggal 1 teman-teman mulai dari D, sama seperti saya bilang tadi, berarti kurang 3. Jadi 3 kurang 2, mohon maaf, 4 kurang 3, karena D itu adalah adalah kolom keempat, jadi 4 kurang 3 sama dengan 1. Sesuai dengan format teman-teman. Di sini saya kurang 2, kemudian kurang dari sama dengan. Jadi jika kolom ini 3 kurang 2, jadi jika 1 atau tanggal tersebut, tanggal 1 misalnya di kolom C, tanggal 1 itu kurang dari sama dengan, nah saya hapus dulu untuk sama dengan yang di belakang if, supaya tidak mengganggu. Saya copy untuk rumus ini yang sudah kita buat tadi, kemudian kita paste, kita masukkan jadi logikanya di sini adalah jika tanggal, misalnya di sini tanggal 1, kalau di C tanggal 1 atau di D tanggal 2, kurang dari sama dengan tanggal akhir di bulan tersebut, maka nilainya akan muncul adalah kita akan buat tanggal. Nah, sama seperti saya bilang tadi, jika kalau bulan Februari, nanti akan untuk tanggal 29, 30, 31, khusus yang bukan bulan kabisat, ataupun kalau kabisat, tanggal 30 dan 31 tidak akan muncul. Nah, kita akan lihat untuk hasil rumusnya. Kita titik koma. Untuk value if true-nya itu, kita akan memakai rumus date sama match. Tapi untuk di tanggal di sini kita tadi pakai tanggal 1. Nah, ini kita akan ubah sedikit untuk rumusnya. Di sini saya edit saja di sebelah kanan sini. Kita pakai rumus yang pertama sama seperti tadi, match. Kemudian lookup value seperti biasa untuk sel yang ada nama bulannya. Saya blok, titik koma, lookup array, pergi ke data tadi, kita blok Januari sampai Desember. Kita kunci, nilainya titik koma, dan kita ketik 0. Tutup kurung, jadi sama tadi Februari, ya jadi muncul 2, kemudian kita pakai rumus date. Untuk date di sini year masih sama, kita klik di sel AK1 atau yang ada bulan, kemudian titik koma, untuk month-nya itu masih sama, kita titik koma. Nah, untuk day-nya, kita akan memakai rumus kolom. Jadi kalau kolom, di sini berarti kalau rumusnya di sini kolom di C1 berarti kolom itu nilainya 3, kemudian kita kurangkan dengan 2. Jadi akan muncul, misalnya di kolom C itu tanggal 1, di D itu tanggal 2, sampai seterusnya. Oke. Enter. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk kenapa muncul angka-angka 45725 ini karena formatnya. Jadi tidak perlu khawatir. Teman-teman klik kanan, kemudian pergi ke format cells. Nah, teman-teman klik yang date, kemudian OK. Nah, sudah berubah. Jadi teman-teman copy saja untuk rumus ini.
Kemudian pergi ke rumus yang tadi, rumus pertama, kita sama dengan ulang, kita aktifkan rumusnya. Kemudian value f true, kita kita pastekan. Ini saya perbesar, saya titik koma. Untuk value if false-nya saya pakai 2 tanda petik. Jadi kalau nilainya salah, untuk di sel tersebut nanti akan kosong. Nah, untuk kurung enter. Nah, ini masih sama. Berarti kita sama seperti tadi, kita format cell, kita ke date. Nah, untuk date-nya di sini karena saya hanya ingin memunculkan untuk tanggalnya, teman-teman setelah mengklik date, teman-teman pergi ke custom. Nah, setelah di custom, teman-teman ke bagian type dan teman-teman hapus untuk year dan YY dan MM-nya. Jadi tinggal 2D di sini, DD. Nah, setelah itu kita lihat di sampel sini ya, sudah muncul hanya tanggal saja, kita oke. Sudah muncul tanggal 1. Nah, ini kita blok saja sampai ke 31. Nah, di sini kenapa 3 sel di sini kosong? Sama seperti yang saya bilang tadi, karena yang kita pilih bulan Februari, makanya muncul atau tidak muncul tanggal di sini. Misalkan saya pilih bulan Januari. Nah, ini muncul tanggal 31. Nah, kira-kira seperti itu untuk logika rumus dari file Excel ini. Nah, kemudian saya ingin juga memunculkan, jadi saya copy paste dulu di sini, saya ingin memunculkan untuk nama-nama hari supaya saya tidak bingung, tanggal 1 Januari 2025 itu hari apa? Nah, supaya tidak bingung, saya tadi copy, kemudian pastekan yang di bawah. Nah, yang di bagian atas ini saya blok, kemudian saya pergi ke format cell tadi, klik kanan, di mouse, kemudian format cell. Nah, di custom di sini saya tambahkan 2D. Jadi jangan cuma 1 atau 3, 1, 2, atau 3, tapi harus 4. Kalau cuma 3, dia akan memunculkan nama hari tapi 3 hurufnya saja. Kalau 4D, akan memunculkan semua nama harinya. Kalau 5D, 6D tidak ada pengaruhnya. Jadi 4D saja. Kita klik OK. Nah, di sini tanda pagar karena kolomnya ini terlalu kecil. Jadi saya akan klik rotate text up supaya tulisannya ke atas. Nah, kita sudah lihat di sini. Nah, jadi kita sudah bisa tahu 1 Januari 2025 itu hari Rabu. Teman-teman bisa cek di kalender apakah benar atau tidak. Misalkan kita pilih Februari 2025. Nah, jadi sudah otomatis untuk tanggal dan harinya. Jadi teman-teman bisa suka-suka, terserah teman-teman mengganti bulan apa ataupun tahun berapa. Misalkan saya ganti Januari 2024, ini juga terganti. Nah, itu kira-kira untuk tahap yang kedua, bagaimana membuat hari dan tanggal ini otomatis sesuai dengan bulan dan tahun yang kita pilih. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga di sini, kita akan mewarnai secara khusus untuk hari-hari libur yang akan kita pilih. Misalkan di SMA ini, untuk hari liburnya itu ada hari Sabtu dan hari Minggu, dan ada hari-hari tertentu, misalnya tanggal 1 Januari, atau 17 Agustus misalkan, tidak sekolah, atau tidak ada pertemuan belajar. Nah, jadi kita akan mewarnai khusus hari-hari libur. Nah, untuk rumusnya, kita akan coba ambil contoh di file awalnya. Nah, untuk mewarnai, di sini saya akan menggunakan conditional formatting. Nah, conditional formatting. Yang pertama yang akan kita belajar itu adalah untuk mewarnai Sabtu dan Minggu. Nah, untuk mewarnai Sabtu dan Minggu, di sini saya menggunakan rumus OR. Saya hapus sama dengan supaya tidak aktif. Nah, rumus OR, weekday C4 sama dengan 7,
Jadi koma weekday C4 sama dengan 1. Nah, maksudnya weekday ini adalah weekday C4 sama dengan 7. Nah, jadi 7 dan 1 ini itu melambangkan hari Sabtu dan Minggu. Jadi di semua format Excel, teman-teman, kalau tidak ada settingan apa-apa, hitungan hari itu mulai dari hari Minggu. Jadi hari Minggu itu hari pertama, kemudian hari Senin itu hari kedua, dan seterusnya sampai hari Sabtu itu hari ketujuh. Nah, sehingga untuk weekday di sini saya akan pilih ketujuh itu sebagai hari Sabtu, dan weekday C4, di sini C4, itu nomor 1 itu hari Minggu. Nah, dan saya juga memakai tanda dolar khusus di baris. Kalau baris lambangnya adalah nilai, kalau kolom itu huruf. Nah, jadi kenapa cuma tanda dolar 1? Jadi nanti untuk pewarnaan seperti yang teman-teman lihat warna hitam ini adalah per kolom. Jadi kolomnya akan berubah-berubah. Kalau barisnya itu tetap di baris yang keempat kalau di contoh soal ini. Oke, kita langsung saja ke soal latihan. Kita ambil terlebih dahulu untuk contohnya, dan kita masukkan di sini. Oke, kalau kita lihat sebenarnya di format ini masih C4, masih sama ya. Jadi saya langsung saja untuk copy untuk rumusnya, dan saya blok terlebih dahulu dari sel C3 di sini yang ada kata Wednesday sampai ke AG 36. Ya, kita blok semua di sini. Kita pergi ke conditional formatting dan kita klik new rule. Kita klik yang use a formula to determine which cell to format. Kemudian kita pastekan untuk rumusnya, jangan lupa pakai sama dengan ya, karena kalau tidak pakai sama dengan di awalnya maka rumus itu tidak akan aktif. Sebelum kita OK, kita klik format, kita ke bagian fill. Nah, untuk warna terserah kepada teman-teman, kalau saya pilih saja warna hitam supaya tidak bingung. OK, dan kita OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, untuk Saturday dan Sunday, Sabtu dan Minggu sudah berwarna hitam. Nah, ini juga akan menyesuaikan dengan bulan dan tahun yang kita pilih. Misalkan saya pilih bulan Februari. Nah, dia akan menyesuaikan tergantung dengan hari, tergantung dari hari yang berubah sesuai dengan bulan dan tahun yang kita pilih. Oke, untuk rumus selanjutnya, kita akan mewarnai khusus untuk tanggal tertentu. Misalkan di sini di sheet data, saya sudah buatkan untuk tanggal liburnya, misalkan tanggal 1 Januari 2025, itu tahun baru. 29 Januari tahun 2025, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa isi sendiri sesuai dengan preferensi, baik di perusahaan teman-teman atau di sekolah teman-teman. Nah, untuk rumusnya masih sama, saya coba ambil contoh. Di sini conditional formatting, kita akan memakai rumus match. Rumus match. Oke. Nah, saya paste di sini. Nah, untuk rumus match di sini, saat kita mengisi tanggal libur, nah di sini kita lihat semua tanggalnya 2025. Nah, kalau misalnya kita pilih di sini Januari 2025, kemudian tahunnya di sini misalnya tahun 2024, maka untuk hari libur tersebut tidak akan terdeteksi. Jadi hanya akan terdeteksi sesuai dengan tahun yang kita ketik di sini. Dan jangan lupa untuk format tanggal libur harus seperti ini. Teman-teman jangan misalnya mengetik 1 Januari 2025. Nah, saat teman-teman membuat format seperti ini tidak akan terbaca, jadi lebih baik teman-teman memakai format yang sudah saya berikan, 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun, dan dipisahkan dengan garis miring. Nah, jadi kita masukkan rumusnya.
rumus match. Karena ini masih C4 juga, masih sama. Saya blok. Jadi match itu intinya adalah nilai yang sesuai atau sama dengan formatnya. Nah, match-nya apakah tanggal misalnya di sini C4. C4 di sini apakah sesuai dengan sama dengan tabel yang sudah kita buat tadi di sheet data. Kalau sama akan berwarna. Di sini saya pakai warna hitam lagi dan oke. Nah, kalau tidak jadi, teman-teman coba cek ulang. Sepertinya ada yang saya salah karena tadi tidak memakai sama dengan. Sudah match, jadi ada tanda petik. Nah, oke, apply. Nah, akhirnya muncul ya. Jadi tanggal 1 Januari 2025 itu hari libur. Karena kita mengetik untuk format tanggal 1 Januari 2025 itu libur. Kita cek juga 29 Januari tahun 2025 apakah libur? Ya, di sini warna hitam. Jadi meskipun dia Wednesday, jadi sini sudah Tuesday, ada Wednesday, hari Rabu. Meskipun dia Rabu, tapi berwarna hitam karena kita pilih dia libur. Nah, misalkan sini kita masukkan tahun 2024, maka tanggal 1 Januari tidak akan terdeteksi sebagai libur. Karena di sini kita cuma memasukkan tahun 2025 saja. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada satu juga yang akan saya bagikan sebelum lanjut ke tahap terakhir. Nah, misalnya kita buka atau kita pilih tahun Februari, bulan Februari. Nah, bulan Februari 2025 ini hanya sampai tanggal 28. Kita lihat di sini ada 3 baris atau 3 kolom, mohon maaf, 3 kolom yang kosong. Nah, 3 kolom yang kosong di sini akan bisa juga mengganggu kita karena mungkin kita bisa berpikir, oh ini juga termasuk di absen di bulan Februari. Nah, untuk supaya kita tidak bingung, kita akan membuatnya menjadi hitam. Nah, caranya supaya menjadi hitam otomatis, ada satu rumus yang ingin juga saya bagikan. Masih sama di conditional formatting, rumusnya adalah ini. Untuk konsep rumus ini, jadi teman-teman tidak perlu bingung, karena rumus ini masih satu konsep dengan rumus tanggal yang ada di sini. Jadi mari kita bahas. Nah, yang pertama yang akan kita gunakan adalah masih sama. Yang pertama kita menggunakan rumus match. Nah, kita pakai rumus match. Kemudian lookup value, kita masih klik yang sel yang ada nama bulannya. Kita kunci nilainya, titik koma, lookup array. Kita ambil data di sini. Kita kunci Fn F4, titik koma, dan 0. Kurung, masih sama. Kemudian yang kedua, kita memakai rumus date. Nah, rumus date masih sama. Kemudian untuk year-nya masih kita pilih di sel AK1. Kita kunci nilainya, titik koma. Untuk month-nya ini masih sama, titik koma. Untuk day-nya kita masih ketik 1 saja, tanggal 1. Tutup kurung, ya tanggal 1 bulan Februari, misalkan di sini. Kemudian kita pakai IOMON, masih sama seperti tadi. Kita buat untuk formatnya ini menjadi tanggal yang terakhir. Start date, kita biarkan saja untuk rumusnya, titik koma, dan kita ketik 0 supaya exact match. Tutup kurung, enter. Dan di sini sampai tanggal 28 ya, sama seperti kita lihat di sebelah kiri sini. Untuk Februari 2025 hanya sampai tanggal 28. Kemudian kita pakai juga satu rumus lagi, yaitu day. Masih sama. Oke, kita langsung saya tutup kurung. Nah, kalau masih sama seperti tadi, 28 Januari tahun 1900, berarti ada yang salah dengan rumus ini. Saya pakai saja atau ketik saja ulang di bawah. Saya pilih, sebelum itu, saya copy terlebih dahulu untuk rumusnya. Ctrl C, kemudian cari nama days di sini. Ctrl C,
Ctrl V, mohon maaf, di paste dan tutup kurung. Jadi di sini tanggal 28 ya. Saya delete saja di sini. Nah, kemudian untuk rumusnya di sini akan memakai masih sama, masih kolom. Jadi untuk rumusnya ini tetap kita akan pakai sama dengan kolom. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, di misalnya C4 masih sama seperti tadi. Kalau di kolom C berarti 3. Kemudian kita kurangkan dengan kolom, masih kolom, kemudian kita ketik yang C4, kita pilih C4. Kemudian kita Fn, F4 atau kita kunci nilainya. Jadi logikanya kalau kita lihat di sini, saya tutup kurung dulu. Kolom berarti kalau di sini itu C berarti 3 kurang C4 berarti 3 juga, 3 kurang 3 sama dengan berapa? 0. Kemudian saya tambah 1. Jadi 3 kurang 3 tambah 1, jadi nanti di sini akan berarti nilai tanggal 1 ya. Dan seterusnya. Kalau sudah di F misalkan, sini 1, 2, 3, 4. Ya, di tanggal 4. Nah, kita kembali ke rumus tadi, kolom kurang kolom C4. Saya blok semua C dan 4-nya ini, tambah 1, lebih dari. Nah, lebih dari, jadi misalnya tanggal tersebut lebih dari, saya hapus dulu sama dengan, dan saya copy untuk rumus yang tadi sudah saya buat, saya aktifkan lagi rumusnya, saya copy paste. Nah, jadi kalau nilai tanggal tersebut, jadi tanggal misalnya di bulan Februari, di tanggal yang sudah tertera di sini, nilainya itu lebih dari tanggal di akhir bulan tersebut, maka akan berwarna hitam. Misalkan di sini tidak ada 29 Februari, 30 dan 31 Februari. Nah, saya enter. Ya, nilainya true berarti sudah benar. Nah, sekarang tinggal kita masukkan rumus ini ke conditional formatting. Saya blok semua. Ctrl C, enter. Kemudian saya blok dulu. Kita blok seperti tadi ya. Dari sel C3 sampai AG36. Kemudian conditional formatting, new rules, kemudian ke use formula to determine which cell to format, kita paste, sebelum kita oke, sama seperti tadi formatnya saya masih warna hitam, oke. Nah, dan akhirnya bisa teman-teman lihat di sini, tanggal 29, 30, dan 31 Februari berwarna hitam. Misalkan kita pilih Januari sampai tanggal 31, maka tidak berwarna hitam. Kecuali kita pilih tanggal 31 Januari itu berwarna hitam. Saya coba cek bulan Desember. Di sini tanggal 6 sampai 31 Desember berwarna hitam. Kenapa? Saya coba lihat di format saya. Oh, ternyata tanggal 6 Desember 2025 sampai 31 Desember 2025 itu libur. Makanya berwarna hitam. Misalkan kita pilih bulan 30 hari, April misalkan, ya berwarna hitam. Kira-kira seperti itu untuk rumusnya. Jadi kita sudah selesai untuk tahap ketiga. Nah, sekarang tinggal tahap keempat, yaitu untuk menghitung berapa yang sakit, izin, alpha, dan yang masuk. Nah, sebelum kita akan memakai rumusnya, di sini saya akan coba mewarnai terlebih dahulu. Untuk sakit di sini saya menggunakan warna kuning. Untuk izin, saya akan menggunakan warna orange. Alpha, saya akan menggunakan warna merah. Masuk, saya akan menggunakan warna hijau. Ini sekali lagi tergantung dari teman-teman juga, bagaimana enaknya teman-teman membuat template, terserah dari teman-teman, sesuai dengan teman-teman. Nah, kemudian, supaya selnya di sini mungkin tidak
berwarna putih saja, misalnya saya ketik S, kemudian di sini tidak ada warna apa-apa. Nah, saya akan mencoba membuat conditional formatting, masih sama. Saya blok dulu dari sini sel C5, saya blok sampai ke bawah di AG36, masih sama ya. Jangan lupa, karena di sini ada tanggal 31 ya. Jadi kita blok, kemudian conditional formatting, new rule, kemudian kita pilih yang format only cells that contain. Kemudian di bawah sini kita pilih yang specific text. Kita tidak usah ubah, ini containing, dan misalnya kalau sakit itu saya gambarkan sebagai S, klik format, klik warna kuning. Kemudian OK. Nah, saya coba copy sebentar, misalkan ini nama-nama dari siswa SMA Nusantara Indonesia. Saya paste. Misalkan Adi, tanggal 1 April 2025, dia sakit. Ketik S, enter, di sini langsung berwarna kuning. Tapi di sini kita belum pakai rumus menjumlahkan ya. Jadi, sudah otomatis untuk sakit. Misalnya kalau I, kita klik di sini tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi cara kedua untuk membuat supaya izin alpha masuk itu ada berwarna, kita pergi ke conditional formatting tadi dan manage rules. Kita pilih manage rules. Nah, untuk S di sini kita duplicate saja supaya cepat. Nah, kita duplicate sampai ada 4, karena di sini ada 4 ya, sakit izin alpha masuk. Nah, untuk kita pilih dulu yang kedua, kita buat untuk izin. Ini kita ganti S-nya jadi I, berarti formatnya, warnanya saya ganti dengan warna orange. Kemudian pergi yang kedua, dari atas, klik 2 kali, di sini saya ganti A, pilih warna merah, OK. Kemudian untuk masuk di sini saya lambang titik saja supaya gampang, dan kasih warna hijau. OK, apply, dan OK. Nah, jadi kalau kita misalnya klik atau ketik titik, misalnya Adi masuk di tanggal 1, maka dia berwarna hijau. Kalau Budi sakit, misalkan warna kuning. Kalau Citra Alpha berarti warna merah. Nah, kemudian untuk cara menghitungnya, misalnya Adi di 1 bulan atau bulan April ini, dia sakit berapa hari, izin berapa hari, masuk berapa hari. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus count if. Rumus count if. Untuk range-nya di sini, kita pilih saja dari C5 ke AG5. Karena ini hanya menghitung khusus untuk Adi. Nah, kemudian di sini saya kasih tanda dolar untuk 5, untuk baris kelima, karena baris di sini tidak akan berubah, tetapi akan berubah adalah kolomnya. Jadi saya bisa juga manual, misalnya teman-teman bisa klik shift, dan misalnya di sini di tombol keempat, untuk tanda dolar bisa juga seperti itu, kemudian titik koma. Untuk kriterianya, karena sakit itu atau S terhitung sebagai huruf, berarti teman-teman pakai tanda petik. Kurung, enter. Nah, jadi misalnya kalau Adi sakit, langsung kehitung 1. Nah, supaya cepat, saya blok ini langsung ke kanan. Nah, ini warna, mungkin supaya warnanya tidak terikut, saya langsung saja copy paste untuk rumusnya. Misalkan saya copy paste saja rumusnya. Kemudian kita perbaiki ya, yang S ini jadi I. Kemudian di bagian alpha, S ini jadi A. Masuknya ini, S-nya ini jadi titik. Ya, titik juga termasuk huruf. Kita enter. Kita blok keempat rumus ini.
kursornya arahkan ke sudut sampai berwarna hitam salib begini, tambah ke bawah sampai ke nomor 32. Nah, misalkan tanggal 1, Adi sakit. Oke. Oh, mohon maaf. Di sini, oh iya, dia terhitung uh, ya untuk rumusnya di sini ada yang salah, jadi kita perbaiki. Rumus, ya dia terhitung masih di sel yang sama, berarti kita hapus saja untuk kita hapus saja dulu untuk tanda dolarnya di keempat pertama di atas, supaya tidak bingung. Kalau sudah terhapus semua, kita blok ulang lagi ke bawah. Kita coba cek. Ya, ini sudah betul. Misalkan Budi tanggal 1 itu hadir, hitung 1 ya. Kalau misalnya Citra Alpa, Diki Alpa, Evan Alpa, Fatri masuk. Nah, kita bisa lihat di sini mulai terhitung satu-satu ya. Nah, jadi di sini sudah dia terhitung untuk per orangnya. Di sini saya hapus dulu. Kemudian untuk total kita pakai rumus SUM saja. Jadi misalkan di rumus SUM ini kalau untuk total semuanya itu, misalkan untuk di bulan April ini, misalnya saya hitung manual di sini, 4 tambah 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 19, 20, 21, 22. Misalkan ada 22 pertemuan. Kemudian total di sini 23, berarti ada kelebihan 1. Atau cuma 21, berarti ada 1 hari yang belum diisi. Kira-kira itu fungsi total untuk mengecek. Nah, untuk tahap keempat sudah selesai, jadi kita sudah selesai membuat untuk format laporan absensi otomatis. Nah, teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan kreativitas dan pengetahuan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa download video ini supaya mungkin tidak terlalu makan banyak kuota, ataupun teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang lain. Nah, kalau juga suka, jangan lupa juga klik like, dan kalau teman-teman mau untuk supaya ada notifikasi video tutorial dari saya, teman-teman bisa klik subscribe. Oke, sekian dari saya untuk tutorial laporan absensi otomatis di video kali ini. Saya Naiter, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!